Kita lanjutin ngobrolnya sama si sosok yang menarik ini ya, ada Alvin gitu. Tadi udah dijelasin, kalaupun dia mengambil keputusan untuk menikah muda sama pasangannya yang 3 tahun lebih tua, ini adalah keputusan murni dari Alvin sendiri gitu ya. Bukan berarti, ayo semua yang mau 17 tahun nikah, ayo Alvin besok nikah ya. Enggak juga kan ya Vin ya, jadi santai. Vin, sekarang pertanyaannya adalah gini, waktu kamu mengambil keputusan untuk menikah walaupun didukung sama Abi, sama ayah gitu ya, kan yang siap kan dari pihak kamunya, dari pihak perempuannya gimana? Siap. Keluarganya, apanya, perlu ada proses ngobrolnya dulu nggak? Siap. Dari Risanya ya, terlebih dia 3 tahun lebih dari saya, dan saya lihat Risa ini secara personal dia lebih baik pengalaman hidup daripada saya. Jadi emang ada sebagian dia lebih dewasa daripada saya gitu loh. Kalau dari segi keluarga, alhamdulillah langsung nerima gitu loh, karena dia berpikir oh ini keluarga baik-baik, ini nggak macam-macam gitu. Udah kenal saya juga udah setahun lah. Ketemunya di mana sih? Awal pertemuan Kenal dan adik saya? prosesnya. Iya, Sosial media. sosial media. Jadi kita ini Coba di mana ketemunya? kita ini ketemu ini bener-bener nggak bukan ketemu ya, kenal ini sama-sama nggak disengaja gitu. Dia sedang mencari kebenaran, maksudnya sedang mencari tujuan hidupnya ke depan. Sedangkan saya waktu itu saya masuk di salah satu organisasi penghimpun mualaf gitu. Jadi jadi Larissa ini mengkontak saya via email, lalu saya kasih satu sosial media saya, lalu kita chat di situ. Dia bilang ada beberapa pertanyaan agama yang ingin saya tanyakan. Oke, jadi awalnya tuh dulu Larissa dulu yang datang untuk nanya soal agama iya, gitu, karena kamu aktif di organisasi mualaf itu, karena Larissa juga adalah mualaf gitu. Terus ngobrol nih, Ngobrol, diskusi sosial seminggu, 2 minggu medianya lah. apa maksudnya? Dari via ASFM, setelah itu kontak saya via email, saya kasih line saya gitu. Oh, di Jadi Larissa ini hanya salah satu dari sekian banyak orang yang berdiskusi tentang sama saya gitu. Lah terus gimana dong? Salah satu dari yang ngobrol-ngobrol banyak-banyak, kenapa yang ini? Teng gitu. Karena saya lihat dia punya prinsip gitu loh. Jadi setelah seminggu 2 minggu diskusi sama Risa, Secara intens. mantap langsung masuk Islam. Dan saya Oh, sendiri tadinya belum? belum, saya jadi kenal dia dari non-Islam. Oh, dari non-Islam. Oke. Jadi saya setelah itu saya yang tuntun dia syahadat. Saya sendiri yang tuntun itu 14 Juni 2015, saya masih Waktu itu udah gretek gitu nggak? Nggak ada dong. Nggak ada. Jadi Risa ini kan hanya salah satu sahabat diskusi, jadi hanya salah satu mualaf yang saya bimbing gitu loh. Jadi Oke. biasa aja gitu. Kita emang, dan setelah dia masuk Islam pun saya hanya yang bimbing dia, yang menguatkan dia, nggak lebih gitu loh. Terus Nggak mulai ada perasaan berseminya lebih ya. kapan? Bersemi berbunga-bunganya itu? Berarti nggak ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak Iya, kalau penting memang kan? bisa lurus gitu sih. Karena nggak ada intimate moment, maksudnya kan rame-rame. Iya kan, dan waktunya juga singkat kan gitu. Paling dari awal 2016 kali ya. Nah, itu kan kita udah mulai ketemu, ngisi acara bareng gitu. Dia udah jadi motivator, sharing pengalaman hidupnya. Saya bisa lihat, oh ini perempuan yang selama ini saya cari gitu loh. Ini tipe saya. Oh ini dia punya prinsip ke depannya. Dia bisa menjadi pendamping saya gitu loh. Jadi saya lihat semenjak pertama kali ketemu tuh saya udah interest gitu. Tuh ya, pilihan katanya adalah ini yang saya cari untuk menjadi pendamping hidup. Bukan ini nih gue suka, bukan ini gue kayak jadi Atau pacar bukan gini, gitu. bukan ini nih yang mau dihalalin segera, bukan itu dulu. Levelnya masih di level gini, ini yang saya cari. Nah Masih gitu, di level masih situ ya dulu. masih dalam tahap seleksi lah. Masih seleksi. Iya. Oke, terus ketika awalnya ngomong gimana? Ngomongnya sama Larissa dulu kah? Apakah Abi dulu kah? Apakah keluarganya dulu? Jelas kalau ke orang tua, saya juga nggak tahu. Saya dulu mikir, Abi ini ngerestuin gak ya gitu. Tapi saya juga nggak ada kepikiran untuk nikah lah gitu. 17 tahun, bayangin. Waktu itu belum? Waktu itu belum sama sekali enggak. Jadi saya cuma mikir, saya hanya bilang ke Larissa gitu loh. Misalkan kita jodoh, gitu. Misalkan ini jalan terbaik gitu dari Allah untuk kita. Semoga kita dijodohkan. Tapi jika tidak, semoga kita didatangkan jodoh masing-masing, jodoh yang terbaik gitu dari Allah. Pengen nanya. Iya, bergetar hatiku mendengarnya. Alah. Terus pada akhirnya sampai Iya, pada keputusan itu- menikah, Alvin yang minta pada Abi atau Abi yang Enggak, Larissanya bilang apa dulu? Oh iya Kita gimana sih? Larissanya bilang apa? Ini lagi ini ya lagi. Kita lagi dengerin, lagi didongengin ya sama Alvin. Terus. Jadi waktu Jadi dia kita ini kan- emang waktu itu emang udah saling ada perasaan gitu loh. Iya, Tapi kita kan nggak mengambil jalan ekstrim gitu loh. Kita nggak mengambil jalan yang melanggar syariat. Kita udah, aduh pasrah lah kepada Allah. Kita baik doa, baik ikhtiar gitu kan. Saya juga udah ngomong ke Abi saya lagi gini-gini. Oh iya wajar, Abi ngomong gitu Abi tuh. Jadi Abi tuh saya juga mikir, Abi nggak biasa aja gitu loh. Ya udahlah, saya Alvin pasrah cerita aja. Alvin lagi suka sama seseorang sama Iya Abi. gitu lah, wajar kan gitu.
Saya cerita, nggak taunya itu sehari sebelum bulan puasa ditembak, disuruh nikah. Saya kaget gitu, tapi sekaligus senang juga. Ditembaknya gimana sama Abi? Iya, bilang jadi apa? kan setiap sebulan sekali itu ada pengajian akbar di Azikro. Itu jamaahnya ribuan lah. Di depan itu saya ditembak, ada kertas gitu, ditulis sama Abi, Alvin, apakah kamu mau menikah tanggal 6 Agustus 2016? Kenapa harus tanggal 6 Agustus? Ya, Abi udah Ya, ambil Abi tanggalan lah, Arifin itu Ilham 2 punya bulan, iya pertimbangan itu udah sendiri. berbulan-bulan sebelumnya. Oke. Dikasih kertasnya. di depan orang banyak? Enggak. Oh, Kalau itu enggak. Pribadi. Itu Oke. kalau Alvin mau tanda tangan sekarang. Mikir saya kan gitu. Saya juga research dulu di internet gitu. Boleh nggak sih undang-undang membolehkan gitu loh, peraturan negara 17 tahun ini kan nggak boleh saya tahu saya. Oh, dia keren Dan ya. nggak boleh gitu loh. Nyari dulu. Tapi setelah itu saya baca lagi ke bawah ada toleransi. Dispensasi. Nah, ke sidang pengadilan agama gitu. Yaudah Abi, bismillah saya mau gitu. Ini berarti kan yang nanya kan dari Abi ke Alvin. Alvin bilang iya. Larisanya udah ditanya apa belum sih? Bahwa Jadi suka-suka Abi ini kan iya, suka kalau tapi belum ngomong Risa menikah. Samina Watona, Risa ini udah mau gitu ya, udah mau saya gitu ya, nggak Oh, udah. mikir panjang. Setelah itu Sistem saya ini langsung sampaikan ke dia dan keluarga, dia langsung oke mau langsung. Keluarganya gitu. juga langsung Iya, setuju? langsung setuju gitu. Oh, Emang jadi udah, waktu ya. pas tadi pembicaraan yang jodoh, kalau emang dikasih jalan segala macam itu memang sudah arahnya adalah kamu melamar Larisa gitu. Gitu loh. Maksudnya sampaikanlah niatnya kepada Risa gitu untuk menikah. Jadi kalaupun iya dilancarkan adalah menikah gitu, Nah, bukan gitu. jodoh untuk pacaran Nah, gitu, udah disampaikan dan Larisanya sudah oke oke, gitu. gitu. Oke Ya. kan? Ini boleh komentar ya langsung nih. Ayo, Karena ini coba, menarik coba, sekali. coba, Karena coba, gini, gimana, ini gimana? ramai sekali sosial media pro dan kontra soalnya. Iya. Jadi kalau kita mau lihat dari berbagai perspektif, jadi beda perspektif, beda acuan. Jadi sebetulnya kapan sih sebenarnya orang layak nikah? Itu kan pertanyaannya. Ada yang umur 35 tapi nggak merasa layak, ada umur 17 kok bisa gitu ngerasa layak. Jadi perspektif kapan merasa layak nikah, kapan seseorang layak nikah, kalau saya akan ambil dari perspektif psikologis dulu nih. Ada beberapa kriteria kalau secara psikologis. Yang pertama, lihat usia pada saat menikah. Nah kalau usia saat menikah secara psikologis sih, yang dianggap awal dewasa itu adalah 18-20 tahun. Sebentar. Kalau kita ngelirik sedikit ke undang-undang ya, undang-undang pernikahan akan bilang perempuan umur 16 tahun, laki-laki umur 19 tahun. Larisa umurnya 20 tahun. Aman ya. Laki-lakinya nih umurnya waktu itu adalah 17 tahun. Sementara laki-laki dianjurkan adalah 19 tahun. Sebentar, tapi ada acuan lagi nih sebentar. Karena nggak mesti buru-buru bahwa, wah jadi kalau 17 tahun belum boleh dong. Tunggu, ya itu usia kronologis namanya. Memang kalau dari data risetnya dikatakan bahwa menikahlah di usia 20 tahun ke atas agar meminimais ya masalah-masalah ketidakmatangan secara emosional akibat menikah sebelum usia 20. Bahkan ada data riset yang mengatakan bahwa pernikahan yang paling pol itu tingkat kebahagiaannya adalah menikah ketika perempuan yang berusia 20, laki-laki yang berusia 25 tahun gitu ya. Tapi sebentar, itu kriteria usia kronologis. Sekarang kita intip masuk berikutnya lagi, kriteria secara psikologis adalah matang nggak secara emosional. Matang secara emosional ini salah satu kriterianya adalah dia masih tergantung secara emosional dengan orang tuanya apa enggak. Ada orang di umur 35 tahun masih gini, sedikit-sedikit, papi, aku nggak bisa nih Pi, nanti minta nanti ya Pi ya, nanti aduh aku stres nih. Atau misalnya ketika pacarnya bertanya, sebentar ya nanya mami dulu ya. Atau tiba-tiba misalnya ketika tanyakan gimana Vin, sebentar nanya Abi dulu, Abi Arifin Ilham. Gimana kalau anak-anak itu artinya dia belum matang secara emosional, sebentar. Kalau tadi saya perhatikan Alvin ketika ngomong, pada saat kita break aja, tiap kita bilang, Vin, motivatorin dong 2 menit. Sebentar, kayaknya belum ready. Pertimbangannya banyak. Tadi pada saat Abinya bilang, Vin, berani nggak nikah nih? Gitu kan. Sebentar, Bi. Dia googling dulu undang-undang seterusnya. Jadi akhirnya pas secara emosional, dia matang. Kemudian secara finansial, matang nggak? Tadi saya udah ngobrol juga di ruang makeup tadi tanya, Vin, Anda itu udah motivator dari umur berapa? Ternyata dia udah nafkahin dirinya sendiri. Berarti dia udah bisa nafkahin lagi orang di keluarga saat nanti dia kelak punya keluarga. Lah, terus kalau begitu alasan untuk menikah apa dong? Hati-hati sebentar. Kalau tadi 3 kriteria ini udah terpenuhi, ternyata memang belum ada kebutuhan untuk nikah, ya nggak mesti menikah toh. Ya yang namanya nikah dini itu apa? Nikah dini itu gini, menikah di usia awal remaja. Ya ketika orangnya nggak ready secara biologis, nggak ready secara finansial, nggak matang secara emosional, sehingga akhirnya nanti putus sekolah, jadi korban kekerasan, jadi korban objek eksploitasi. Nah, kalau ada orang-orang tertentu yang di SD, dia belum masuk SD nih, umurnya ini analogi saja. Ada anak udah siap baca, tulis, hitung, udah matang secara emosional dibanding anak-anak sebayanya, tapi belum masuk SD, boleh masuk SD nggak? Pertanyaan kan begitu. Jadi kalau ada orang udah siap nikah nih secara sisi-sisi tadi, plus dia ready lagi.
eksklusif secara seksual dengan seseorang, layak nggak dia nikah nih jadinya? Kira-kira gitu kan pertanyaannya. Nah, makanya nanti dalam undang-undangnya, undang-undang pernikahan ada dispensasi namanya. Itu yang dilaluin Alvin bukan? Ada dispensasi nggak jadinya Iya, akhirnya? jelas. Prosesnya apa ya Vin waktu itu? Nanti dijelaskannya setelah yang satu ini ya, panjang soalnya ceritanya. Tapi yang pasti adalah seperti yang Mbak Vera juga sempat bilang, bahwa apa tadi, yang mengambil keputusan untuk pernikahan dini kalau alasannya negatif ya jadinya akan negatif ke Akan sana. negatif. Nah, Tapi itu kalau alasan alasannya negatif. positif, Nah. niatnya baik ya insya Allah jadi kedepannya baik. Nanti tetapkan sama kami dalam Cerita Perempuan, jangan kemana-mana ya.